Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini di bulan Oktober 2023? Nggak terasa ya, tinggal 2 bulan ke depan lagi kita akan segera meninggalkan tahun 2023 dan berganti ke tahun yang baru. Apakah mungkin produk Anda, kemudian juga hasil yang Anda dapatkan dari segala macam hal atau usaha Anda itu sudah berbuah manis? Kalau iya, thanks God, puji syukur dan alhamdulillah. Kalau belum, wah, ini perlu merancang sebuah strategi baru nih. Apakah mungkin dengan menghadirkan produk-produk yang baru, ataupun mungkin juga melakukan sebuah ekspansi bisnis yang baru. Yuk kita bahas malam hari ini di program Smart Enterprise bersama dengan CEO Jakarta Consulting Group, ada Mbak Patricia Susanto. Selamat malam Mbak Patris. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listener. Semoga sehat selalu nih, sudah Yes. hampir kita ke penghujung tahun 2023. Gak kerasa ya Mbak, cepat banget Ya. kayaknya waktunya berlalu ya. Kayaknya kita baru kenalan, udah 2023. Pun deh, tapi itulah hidup. Rodanya cepat sekali berputar. Mbak Patris, terima kasih waktunya Mbak Patris malam hari ini. Mbak, kita akan bahas tentang satu tema, pentingkah keberagaman produk dalam sebuah bisnis. Nah, kenapa ini begitu penting kita bahas Mbak Patris? Apakah memang melihat dari perkembangan bisnis yang begitu masif, sehingga Mbak Patris melihat bahwa fenomena ini kayaknya lagi happening banget, atau bagaimana Mbak Patris? Karena kalau kita lihat memang sekarang itu driven dari customer ya Mas ya. Ya. Jadi kan konsumen kita tambah lama tambah pintar, tambah lama tambah memilih juga, dan mereka sesuatu yang mereka pilih pasti yang pas untuk dirinya. Nah, oleh karena itu saya melihat banyak sekali nih produk-produk yang berusaha menangkap tadi itu customization secara massal gitu kan. Tetap aja kita berusaha untuk customize sesuai dengan keinginannya masing-masing konsumen, akan tapi harus dilakukannya dengan secara massal. Nah, ini mungkin trik juga ya bagaimana caranya melakukan customization tapi massal gitu kan Mas. Ya. Nah, di sini kita juga melihat karena customer-nya tambah pintar, tambah memilih, dan produk choice-nya juga banyak. Ya. Nah, saking tereducatednya customer ini, mereka harus diberikan dan disajikan dengan pilihan yang cukup banyak. Kalau tidak, mereka akan cepat bosan. Nah, itu salah satu lagi juga concern dari para produser-produser, terutama kalau kita bilang di F&B, FMCG, itu adalah customer kita cepat bosan ya, gitu. Apalagi orang Indonesia ini kan terkenal bosanan gitu. Biarpun loyal, tapi tetap aja pingin nyoba yang baru gitu. Kalau nggak ada yang baru tuh kayaknya nggak afdol gitu kan Mas. Nah, ini yang kita harus jajaki juga gini. Bagaimana kita bisa mendapatkan pasar tersebut. Oke, ini sama istilahnya dengan jangan berenang terlalu lama di zona nyaman ya. Nah, karena Betul. kalau ada terlalu lama di zona nyaman, kompetitor tuh udah ada loh, dan mereka tuh udah keluar dari zona nyaman buat produk zona aman dan nyaman yang baru. Tapi apakah efektif cara seperti ini, Mbak Patris? Saya lihat selama ini sangat efektif ya Mas ya, terutama kalau tadi kita bicara F&B dan FMCG maupun produk-produk consumer goods lainnya, itu sangat efektif. Biarpun produk utamanya tetap ada. Jadi original itu nggak boleh kemana-mana deh gitu kan. Ya. Kalau kayak kita makan, contohnya kita makan ayam aja deh Mas di tempat restoran ayam terkenal kita ya. Ya, ya. Originalnya tetap ada, tapi selalu ada pilihan yang lain untuk menarik juga bahwa customer nggak bosen gitu kan. Datang deh ke sini, kita cobain menu baru kita. Tetap aja pasti yang lama yang memang unggulannya itu tetap yang paling populer. Tapi untuk menarik yang baru, nah itu kita melihat perlu adanya inovasi bisnis baru, produk-produk baru. Oke, baik. Ini lumrah nggak sih sebetulnya, Mbak Patris? Sangat lumrah ya Mas ya, kita tadi kan berdasarkan dari keperluan pasar gitu kan. Ini kan customer driven ya, bukan product driven ya, tapi customer demand adanya produk-produk baru. Kalau tidak ditinggalkan. Begitu dia ada produk baru, otomatis produk lamanya terangkat gitu kan. Nah, itu salah satunya kalau kita bilang marketing itu kan ada pull strategi, ada push strategi. Nah, ini kita bilang pull strategi. Ayo datang ke restoran kita, ayo makan ayam goreng kita dengan flavor yang berbeda-beda gitu kan. Biarpun originalnya masih ada. Ada juga nanti es krimnya beda-beda, flavor baru, flavor kekinian, biarpun akhirnya
yang dibeli ya itu juga tetap aja vanilla coklat kan, kalau es krim kan nggak jauh-jauh beda dari situ. Nah, tapi tetap ini menjadi salah satu strategi untuk pull strateginya di bidang marketing tadi itu, Mas. Jadinya kalau Ah, dibilang penting atau tidak, penting. mhm, Apakah selalu successful? Nah, itu pertanyaan berbeda lagi. Kadang-kadang mhm. it's not very successful in the new Oh, product, oke. tapi imbasnya ke produk lama bisa bagus. Nah, ini jadi kita Ah, harus melihatnya secara holistik. iya Kadang-kadang iya. kalau kita melihat, saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, menu baru digenjot nih misalnya. Mhm mhm. Tapi yang beli menu baru ternyata nggak banyak. Tetap menu lama, tapi at least Mhm. kenaikan ada. Karena tadi itu orang jadi ingat lagi, ada alasan untuk Ah, mencoba lagi, oke. datang lagi. Nah, Mhm. itu yang menjadi menarik sebenarnya dari strategi-strategi ini. Oke, jadi ini kalau dianggap sebagai sebuah strategi, oke juga. Kalau dianggap sebagai sebuah inovasi, ya oke juga gitu ya. Betul, betul, betul. Probabilitasnya atau prosentasenya yang bisa mendongkrak produk baru ini sebagai sebuah bentuk keragaman dari produk yang lama itu, apakah lebih besar demand-nya yang baru atau justru menopang yang, produk lama, Mbak Patris? Nah, selalu tujuannya Mas ya, ini kan harapannya adalah produk baru menjadi nanti penopang baru gitu kan. Iya iya. Itu kan klasik ya, klasik untuk harapan klasiknya semuanya seperti itu. Heeh heeh. Akan tetapi kalau kita lihat di market, sepertinya yang produk lama ini tetap menjadi penopang. Produk baru itu lebih ke trend setting-nya saja gitu. Jadi Ah, mengikuti tren yang ada, mengingatkan customer bahwa kita masih ada dan kita adalah sebuah perusahaan yang inovatif, mhm mhm. akan tetapi penopang utama tetap di produk-produk lama gitu. Mhm Jadi mhm. tidak menutup kemungkinan akan ada produk-produk baru yang menjadi pilar, Oke. tapi kalau kita lihat probability-nya mungkin less than 30% gitu Oh, kan. kecil ya. Heeh heeh. Kecil, kecil. Jadi kadang mengeluarkan produk baru saat ini lebih sulit daripada mengeluarkan produk baru 20 tahun yang lalu ya, Mas, ya? Iya iya. Betul betul betul. Karena sekarang juga ya balik ke statementnya Mbak Patris ya, entah konsumennya yang semakin pintar atau produsen juga semakin pintar, karena kompetitor juga saling melirik sih, "Wah, di satu produk ada produk baru nih, kita nggak boleh diem, kita pasti ngeluarin produk juga." Udah, mulai compete each other deh kayak gitu. Lumrah terjadi juga ya Mbak Patris ya di persaingan dunia bisnisnya kayak gitu ya? Ya lumrah lah kalau itu kan kita sekarang copying, bukan copying ya, inovasi itu kan melihat dari tren. Semua datanya Iya dapat iya, dari yang sama. betul. Data-datanya kan sama ya, Mas, ya. Mhm. Tinggal analisanya berbeda-beda sedikit. Nah, tinggal Oke. siapa cepat, siapa yang punya modal lebih gitu kan. Mhm mhm. Dan siapa yang bisa menggait market dengan tadi itu customization tapi dalam Mhm. bentuknya yang massal gitu, Mas. Oke oke, baik baik. Walaupun, sepertinya produknya ini, prosentasenya tidak begitu signifikan untuk menunjang keberhasilan dengan hadirnya sebuah inovasi baru, tapi paling tidak sempat, apa ya, perhatian dari konsumen. Ketika ada produk baru, khususnya di F&B, pengen coba yang ini, tapi kok enakan yang lama ya rasanya ya. Ya udah beralihlah mereka ke yang lama. Walaupun kadang-kadang ini ya menarik nih Mbak Fathia bilang tadi, dijadikan sebagai sebuah pilar, tidak menjadi sebuah penunjang utama atau produk utama pengganti dari produk lama. Apakah memang ada studi kasus Mbak ketika produk baru itu lahir, kemudian dicintai oleh publik atau konsumennya, produk lamanya terignore begitu saja? Pernah terjadi nggak kira-kira Mbak? Pasti ada ya, Mas, ya, pasti Ya ada ya. di beberapa tempat karena kita Mhm. kadang-kadang tujuan utama itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan, Mas, ya. Oke oke. Jadinya kita contohnya saja kalau tidak salah kita dulu ada satu brand, Mhm saya nggak sebutin lah brand-nya ya, tapi itu mhm makanan. mhm Dia tadinya originalnya adalah membuat ini apa tuh namanya burger, mhm tetapi karena masyarakat Indonesia sukanya ayam, mhm. jadinya ayamnya yang menopang, bukan burgernya. Ah, oke. Biarpun Iya iya. tujuannya dan namanya adalah pakai burger gitu kan, ya bisalah Mhm. ditebak-tebak sendirilah. Tapi Iya kalau iya. dilihat dari penjualannya, ayamnya tetap lebih tinggi, sedangkan ayam itu Ah, hanya ada di Indonesia. Yang di dunia lainnya nggak ada, di negara lain tidak ada, hanya ada di Indonesia. Yang itu yang dikatakan customization, local customization. mhm. Karena orang Indonesia kalau makan fast food sukanya burger. Ah, Sukanya ayam. ayam. Dikasih burger itu cuman kayak camilan gitu ya, kayak snack Iya gitu iya kan. iya iya Nah, iya. jadinya
tujuannya pilar utamanya itu, tetapi ternyata nggak pas dengan marketnya. Itu terjadi juga di mana-mana. Jadi pasti pernah mendapatkan WA message tuh yang inovasi dapat dari mana sih? Oh, mesin cuci kalau di India gitu kan. Bukan Oh, untuk nyuci, tapi untuk dia ngaduk gitu. Ngaduk makanan karena jadi mixer. ya, ya. Kan sama ya, fungsinya sama-sama Betul. ngaduk gitu kan. Nah, Ya, jadi dia ya, ya. terkenalnya di industri tersebut sebagai mixer, bukan sebagai mesin cuci. Nah, hal-hal yang terjadi seperti itu di satu negara atau di satu localization itu dapat berbeda-beda penggunaannya, dan itu yang kita bilang adalah customization tapi dalam bentuknya masif. Kita bilang masif karena dalam satu komunitas tersebut digunakannya seperti itu. Mereka sukanya yang begini. Nah, itu yang Yes. kita kadang-kadang sebagai produsen mau mengatakan, salah, bukan itu yang saya maksud dengan produk itu, bukan buat jadi mixer. Ini mesin cuci, kenapa kamu jadi mixer? Nah, itu yang kita harus menahan diri. Yang menarik adalah begitu ini namanya retek kalau nggak salah mesin cucinya. Mesin cuci itu dia promosi, memang jadi mixer. Kenapa dia mengeluarkan mesin cucinya vegetarian? Karena targetnya di India. Dan itu menarik. Kita bilang, memang mau dimakan ya kalau dia di Amerika. Mesin cuci vegetarian, nobody cares kalau mesin cuci kita vegetarian atau tidak. Tapi karena dia digugakan sebagai pengaduk mixer, harus vegetarian, seperti itu, Mas. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu yang menarik sebenarnya, inovasi yang menjadi pilar-pilar baru juga dan sangat sukses. Oke, jadi kita sepakati bahwa tujuannya adanya sebuah produk baru atau keberagaman produk ini adalah sebagai pilar penunjang dari produk utamanya, atau bahkan produk baru ini mampu menjadi juara sehingga melupakan produk lamanya. Nanti di sesi kedua, boleh ya Bu Patricia, dari apa yang disampaikan ini kita diajari tentang how to-nya, bagaimana sih caranya untuk bisa menjadikan produk-produk ini punya produk keberagaman lainnya dan menjadi juara. Tapi nanti di sesi berikutnya. Kami undang Anda untuk berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Kami juga hadir di kanal YouTube Smart FM. Yang ingin berkomentar silakan. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kami break sesaat, kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group.
Oke, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise, tentunya bersama dengan CEO Jakarta Consulting Group, ada Mbak Patricia Susanto. Kita masih bicara tentang keberagaman produk ya, dari produk-produk yang ada, dan tepatnya tema ini adalah pentingkah keberagaman produk dalam sebuah bisnis atau usaha. Kita bahas lebih detail tentang hal tersebut. Tapi sebelum kita bahas tentang how to-nya Mbak Patricia, apakah ini juga terjadi dalam produk yang sifatnya lebih ke services atau bisnis services Mbak Patricia? Course. Jadi kalau di business services itu biasanya bukan terlalu banyak ragam produknya, tapi lebih ke Mm-mm. vertikal. Jadi mereka mengambil marketnya ya Mas ya. Jadi kan kita kan bisa Ah, ragam produk bisa ke samping gitu kan. Ke samping ah, itu ah, kita mengatakan ini pilihannya tambah banyak loh. Kalau FMCG kan ada yang rasa dari ah. rasa buah sampai rasa bunga dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian kalau kita vertikal itu kita lebih melihat dari segmen dari customer-nya. Nah, kalau di Hmm. services banyaknya lebih ke segmen customer-nya. Customer yang Mhm. kelas UMKM, Iya, iya. medium, corporate, large corporation, atau juga dari customer-nya dari perempuan, remaja, pindah ke Mhm. wanita, pindah kemudian yang ibu-ibu, ibu dengan Iya. anak gitu kan, kemudian pindah lagi Mhm. dengan ibu dengan anak yang sudah dewasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi Mhm. vertikalnya juga bisa seperti itu. Jadi Oke. beda-beda tergantung jasa atau produknya seperti apa gitu Mas. Jadi Oke, contohnya baik. yang paling mudah kalau produk itu mungkin yang paling Mhm. relatable ya dari Mhm. semua yang kita lihat adalah popok. Nah, popok Ah, bayi itu kan ah. popok itu kan popok kalau maaf ya kalau wanita kan juga ada pembalut ya Mas ya. Nah, Iya, nanti iya, kalau udah betul. dewasa ada popok lagi kan, popok dewasa kan. Nah, itu kan Mhm, ingredientnya mhm. sama. Kan sama. Ah. Jadinya dia bisa dari bayi Mhm, sampai kita selesai di usia lanjut, mhm. produsennya sama. Tinggal nanti brandingnya beda-beda, segmen marketnya beda-beda sesuai dengan umurnya. Ah, Tapi iya, iya. ingredientnya, apa bukan ingredientnya apa ya Mas ya? Produknya sebenarnya sama gitu kan. Ah, Tinggal bahan bakunya mungkin. bahan bakunya, betul bahan bakunya. Tinggal size-nya dari baby sampai orang Mhm, mhm. dewasa gitu. Jadi Iya, iya. itu juga menarik karena kita dengan bahan baku yang sama, proses produksi yang Mhm, sama, mhm, tapi bisa mengambil market dari lahir mhm. sampai lansia gitu. Berarti kalau kita bicara masalah how to-nya nih Mbak Patricia, dari A to Z-nya, hulu hingga hilirnya, Mm-mm. mana yang perlu dilibatkan pertama kali? Apakah harus ada tim R&D-nya dulu, kemudian juga ada prosesnya, baru melihat pasar, atau bagaimana idealnya yang dilakukan kalau memang ini penting sebagai sebuah penjabaran bisnis baru? Good question. Ini sebenarnya yang biasanya terabaikan Mhm, atau bukan terabaikan, tidak sinergi. Bagian mmm, R&D fokus ke product development, bagian mhm, marketing mencari market segmentis baru. Kemudian mhm, bagian apa tuh namanya bisnis analisa mencari produk-produk baru. Sedangkan oke, kalau kita lihat sekarang banyaknya trennya itu adalah sesuai dengan core bisnis tadi itu. Jadi tadi kita mhm, ngambil aja popok tadi itu ya Mas ya. iya, Popok itu iya, kan variasinya banyak ya. Terus kita bisa ada mhm, yang anti alergi, anti betul, apalagi, ada yang recyclable dan lain sebagainya gitu kan. Nah, mhm, itu tinggal kita mau ke samping tadi itu dengan product diversification-nya atau mhm, kita mau ke atas vertikal. Kalau vertikal itu berarti kita dari anak-anak sampai dengan tadi dewasa lanjut usia. Itu semua jadi target mhm, market kita. iya, iya, Sebaiknya dilakukannya itu di tim development. Nah, tim development itu mmm, isinya apa? Gitu kan. Jangan nanti mhm, tim marketing melakukan itu sendiri, menyalahkan tim R&D. Itu yang paling sering terjadi. R&D sih mhm, ngebuat produk nggak laku di marketing, gitu kan. R&D mhm, akan mhm. bilang, marketing sih masalin produk nggak ngerti sebenarnya kita maunya ngapain. Kemudian Iya, business iya. analisis mengatakan, kalian ngapain sih sekarang udah nggak tren lagi loh hal-hal tersebut. Kenapa masih Heeh. hal ini yang sebenarnya sering terjadi. Yang harusnya Oke. dilakukan adalah para scientist di R&D gitu kan, Mhm, produk development kan isinya scientist ya. mhm, Kemudian mhm, para marketer dan bisnis analis duduk bersama-sama membuat satu tim dan itu mhm, melihat ke depannya seperti apa. Tidak ada yang lead, itu yang menarik. mhm, Kalau di perusahaan yang memang sudah mature mhm, organisasinya,
Leadernya itu bisa dari bagian finance, bisa bagian dari bagian marketing atau bagian produksi itu sendiri. Karena kita melihatnya ini adalah satu kesatuan. Jangan nanti marketing bilangnya bagus, tapi ongkos produksinya mahal. Ya nggak dapat juga kan cuannya kan, percuma juga. Nah, ini yang semuanya harus kita dudukkan dan berkaitan. Ini menjadi menarik kalau kita bilang product development itu seperti apa prosesnya, yang pasti nggak cepet gitu kan, yang nggak pasti nggak instan deh kalau namanya product development, namanya juga development. Minimum 1-2 tahun untuk bisa matang, untuk bisa testing market. Nah, itu semua dilakukan harusnya bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang pas. Dan juga waktu kita go to market strateginya juga sesuai, gitu Mas. Oke, jadi ini waktunya, maksud saya begini, untuk bisa merumuskan, menggodok sehingga terjadi sebuah produk baru itu idealnya berapa lama, Mbak Patris? Biasanya 1-2 tahun, Mas. Jadi nggak ada pembuatan Lama ya? produk yang cepat. Jadi bisa kita cepet-cepet, hasilnya juga akan kelihatan. Gitu. Biasanya itu kalau kita lihat yang paling lama kan mobil ya Mas ya, dan paling stabil kan mobil kan setiap tahun mereka keluar kan. Tapi kalau kita lihat ke belakang mereka desainnya mungkin udah 5 tahun yang lalu. Karena untuk mengeluarkan satu mobil kan mereka harus mencari spare part-nya yang baru, mereka harus desain dulu spare part, teknologi, cari supplier, produksinya, nah dan lain sebagainya. Itu bisa sampai 5 tahun. Waktu ini kemarin kami pernah bekerja sama dengan pabrik cat. Pabrik cat itu kalau di kaleng cat gitu kan selalu ada promosi-promosinya kadang-kadang kan. Nah, untuk membuat promosi tersebut mereka 1,5 tahun in advance. Karena apa? Karena mereka nempel ke catnya, ke pail catnya, kaleng catnya itu, masukin code-nya, menyebarkan ke distribusinya, itu perlu waktu. Jadinya nggak bisa cepat. Jadi lama. Itu kenapa? Bukannya mereka nggak mau cepat, tapi karena memang beberapa tahapan itu yang tidak bisa kita potong. Nah, itu kalau memang mau melakukannya secara matang. Jadi memang perlu waktu yang cukup lama. 6 bulan itu udah luar biasa. Kalau bisa ngeluarin produk dalam 6 bulan, itu udah luar biasa sekali. Beda kalau kita memang levelnya masih UMKM. Itu bisa cepat gitu kan. Kita ngerjain sendiri karena kita satu orang yang udah merangkap, kita marketingnya, kita produksinya, kita finance-nya. Nah, itu cepat. Itu bedanya UMKM dengan korporat gitu kan, Mas. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menurut saya jadi menarik. Oke, jadi ketika sudah melewati proses ini, kemudian siap untuk di-launching ke pasaran, dan itu masih dalam pantauan berarti ya Mbak Patricia, apakah pasar merespon atau tidak, dan bagaimana reaksi konsumen? Atau memang bagaimana idealnya yang harus dilakukan? Jadi mereka pasti ada produk testing, ada produk launching, ada soft launching lah kita biasanya kan. Produk testing kan nggak nasional ya. Dia mengeluarkan minuman baru, rasa baru, pasti dites di satu daerah dulu. Ini targetnya siapa? Remaja, anak-anak. Oke, kita kalau ke sekolah-sekolah dibagi-bagi dulu. Oh oke, kayaknya oke nih. Kayaknya oke, ya udah baru kita launching lagi gitu secara lebih masif. Nah, kadang-kadang baru sampai testing, nggak ada yang suka, ya udah selesai. Cut loss. Ya dong, nggak mungkin kalau di testing ke anak-anak tuh anak-anaknya, aduh nih rasanya kok aneh banget ya, nggak ada yang mau minum. Kan kelihatan ya, kan mereka suka bagi-bagi tuh kalau kita ke acara sekolah dan lain sebagainya, kan suka bagi-bagi. Kalau begitu nggak habis, itu sama mereka dihitung, yang nggak habis berapa kalengnya. Begitu kalengnya nggak habis, itu dianggap produknya gagal. Nggak habis diminum ya. Kan maunya adalah mereka habis minum, ngambil lagi, berarti mereka suka. Kalau minum aja nggak habis kok Mas, ya udah stop, cut loss, dianggap gagal, kita move on ke produk yang berikutnya. Jadi it's not easy kalau kita mau melakukan dengan benar gitu. Kalau melakukan dengan benar ya Mas ya, seadanya ya, ya silakan. Ini menarik ya.
Kita break sebentar ya Mbak, nanti biar punya waktu lebih panjang di sesi ketiga untuk membahas lebih jauh tentang sebuah produk yang sudah melewati proses secara profesional. Ternyata pasar menangkapnya kurang begitu menarik atau apa namanya interestnya kurang begitu menarik. Nah, tadi Mbak Patricia mengatakan jelas ya udah di lossin aja, di cut loss aja, Hmm. beralih ke produk yang baru. Tapi kan kayaknya gimana ya, udah capek-capek, udah survei, udah keluar biaya, tapi kok gagal. Nanti kita bahas ya. Apa Ya. sih yang harus dilakukan dan bagaimanakah respon terhadap hal tersebut? Di sesi ketiga, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise. Berbanggalah Anda, para pemilik bisnis yang ternyata produk baru Anda itu direspon positif, diminati oleh konsumen di pasar, sehingga Anda bersemangat untuk terus memproduksinya, bahkan ini menghasilkan profit dan juga cuan yang sangat luar biasa ya. Itu lain ceritanya, kalau sama kasusnya seperti yang disampaikan Mbak Patris tadi, tiba-tiba udah melewati prosesnya begitu panjang, kok kayaknya nggak respon bagus ya. Setidaknya harus disingkirkan atau dienyahkan dari pasar. Berarti kan ini ada sistem trial error juga ya Mbak Patris? Atau bagaimana sih sebetulnya? Apakah selalu demikian? Atau bagaimana Mbak? Selalu demikian. Jadi Mas, kita ambil produk yang besar aja ya. Mas Ya. Daryl ingat ada dulu Coca-Cola Clear, ada Oh iya. Pepsi Clear, gitu kan? Betul, betul, Clear betul. tapi tidak, rasanya tetap kayak Pepsi, nggak laku kan? Ya. Coca-Cola mengeluarkan juga hal yang sama, Coca-Cola Clear. Kenapa? Coba mengatakan bahwa ini nggak laku ya, jadi kamu nggak usah macam-macam. Dia ngejot, dia apa ya, banjirin market dengan hal yang memang nggak enak sehingga membunuh lawannya. Nah itu, tapi yang terjadi adalah at the end of the day mereka cut loss karena produk nggak laku. Jadi ya mau nggak mau harus cut loss, kalau nggak malah bleeding. Kan setiap kali kita mengeluarkan produk, mengeluarkan produksi hal yang baru, itu kan cost semuanya ya Mas ya. Cost di Betul, depan, betul. baru kemudian kalau customer beli, kita dapat uang. Kalau mereka nggak ada beli, kita nggak dapat uang, terus berarti kita udah rugi kan? Nah, mending daripada kita ngeluarin uang, nggak ada yang beli, udah tahu nggak ada yang beli, ya udah kita cut loss aja, ngapain juga kita buang-buang uang. Nah, itu yang menjadi menarik, jangan sampai kita terlalu sayang sama produk kita. Nah, ini kadang-kadang para pemain
yang kalau kayak kita bicara Coca-Cola, Pepsi gitu kan uangnya sejagat ya Mas ya. Nah, Main ini besar nih ya. kadang-kadang kalau aduh kita udah ngeluarin banyak nih uangnya, ternyata nggak laku. Sayang, produk ini adalah baby kita, tapi kalau nggak laku ya sudah. Ini yang kita harus tega. Kadang-kadang para pebisnis ini nggak tega untuk motong. Jadinya bleeding terus. Pelan-pelan akhirnya ngegerus semuanya ya. Pelan-pelan akhirnya hancur semuanya. Atau jadi kita bilang pet project ya untuk iseng-iseng berhadiah aja lah gitu. Ada yang beli 1-2 tapi nggak akan banyak. Nah, itu kita kalau kita melakukan analisa bisnis, kita harus bisa tegas. Oh, ini memang harus dipotong ya kita harus potong sekarang. Kalau nggak kita tambah bleeding lagi, tambah berdarah-darah. Ya siap-siap nggak kita untuk berdarah-darah gitu kan. Nah, kalau kita siap ya silakan, kalau kita nggak siap ya marilah kita potong. Itu biasanya yang menjadi kendala adalah sayang sama produknya. Terlalu sayang sama produk sehingga kita ya udah tetap aja ada aja. Karena apa? Karena kita itu produk kita pertama. Biarpun yang beli mungkin cuma sedikit. Tapi ini produk kita pertama tetap ya dikeluarin itu banyak banget kita lihat di sebagai kasus-kasus bisnis ya Mas ya. Seperti itu. Gitu. Wow, jadi cukup harus ada pengorbanan yang disiapkan juga ya sebetulnya ya. Maksudnya nggak cuman apa namanya sekedar mempersiapkan produk barunya, tapi pertimbangan ke depan juga harus difikirkan matang-matang ya Mbak Patricia. Nah, Mbak, apakah memang idealnya ketika kita membuat keberagaman produk itu harus ada plan A dan plan B, Mbak? Dalam artinya begini, kita keluar produk A dengan harapan kalau tidak ada respon bagus dari pasar, ada juga nih produk cadangannya produk B nih yang akan siap kita rilis menjaga-jaga kalau dia tidak laku si produk A ini. Idealnya itu bagaimana, Mbak? Begitukah atau nunggu termin waktu yang cukup lama baru di launch produk yang B? Biasanya kalau memang kita sudah mapan perusahaannya, itu memang ada schedule untuk produk launching. Jadinya setiap 6 bulan kita akan mengeluarkan produk baru, misalnya seperti itu ya Mas ya. Apa setiap tahun kita akan mengeluarkan produk baru. Nah, itu kita sudah punya tuh di timetable kita yang ini sukses tidak sukses produk baru itu akan keluar. Udah antri. Udah ada antriannya. Jadi kayak kadang-kadang kita melihat ini kok kayak handphone kita lihat handphone itu kan setiap tahun harus keluar produk baru kan. Biarpun kadang-kadang apa bedanya sama yang sebelumnya gitu, kayaknya nggak beda-beda banget gitu kan. Nah, karena mereka sudah lihat yang ini nggak sukses, ini harus ada berikutnya, ada plan A, B, C, D, E, F, G gitu kan mereka. Nah, itu yang kita lihat bahwa mereka memang sudah melakukan secara sistematik. Jadi produk launching itu setiap 6 bulan memang sudah ada. Jadi yang harus dilihat itu biasanya yang paling bagus industrinya adalah handphone, teknologi mobil, dan fashion. Fashion itu kan sangat cepat dan itu begitu nggak laku ya udah mereka langsung cut next. Nah, nextnya ini apa? Sudah di planning dalam kalender mereka, sudah tahu nih 3 bulan lagi akan produksi apa. Oleh karena itu tim desain sudah mendesain 6 bulan sebelumnya akan mendesain produk apa. Jadi kalau kita lihat Fashion Week itu kan selalu seasonnya sebelumnya. Kan? Winter Fashion Week-nya winter itu keluarnya orang-orang pakai baju summer gitu kan. Nanti summer orang pakai baju winter gitu. Panas banget ya. Pakai jaket dia gitu kan. Nah, tapi itu yang kelihatannya karena untuk go to market itu perlu waktu. Beda kalau kita jasa. Beda ya Mas, kalau kita produk itu kan ada produksi, ada distribusi, itu kan perlu waktu semuanya ya, nggak bisa sebulan selesai. Nah, kalau kita jasa lebih mudah. Kalau jasa kita hari ini mungkin diskusi ya mungkin 2-3 bulan lagi bisa kita launching. Jadinya nggak terlalu jauh lah. Tapi kalau melibatkan teknologi seperti kebanyakan saat ini itu selalu sekitar 6 bulan in advance atau 9 bulan in advance kita sudah planning. Jadi contohnya dari hari ini kita baru selesai meeting untuk launching product assessment center kita yang full online dan full digital untuk tahun depan. Karena orang IT-nya udah teriak-teriak,
Bu, Ibu bisa cepat, tapi kalau teknologi itu nggak bisa seperti 2 orang jadi dipotong harinya, tetap aja harus ada harinya, Bu, harus sequential. Oke. Oke, menarik. Jadinya mereka perlu waktunya untuk melakukan sistematis untuk membuat teknologi tersebut bisa digunakan. Harus ada testingnya, harus ada security-nya gitu. Wah, baru saya pahami bahwa handphone tuh ya begitu ya, Mbak Patris ya. Karena memang biasanya kan bedanya hanya di, ada seri A sekian-sekian titik I misalnya. Kontennya mah sama gitu dalamannya, cuman bedanya hanya di fasilitas kecepatannya mungkin yang lebih oke atau ada fitur tambahan lainnya. Dan itu ternyata semuanya terschedule ya, Mbak Patricia ya? Ya, dan itu yang harusnya dilakukan juga untuk seluruh bisnis ya Mas ya, bukan hanya Ya, bisnis yang sudah besar. oke. Jadi kalau kita punya restoran deh, smart Mhm, business kan banyak nih yang punya mhm, restoran. mhm. Kita harusnya di bulan-bulan ini udah tahu dong menu untuk nanti tahun baru gitu kan. Apa Iya, nih paket apa nih yang kalau mereka ke Bali bersama keluarga atau ke Palembang bersama keluarga, itu mhm. nanti oleh-olehnya kayak apa ya bentuknya ya? Itu udah dipikirin Ah, sekarang oke gitu. oke. Untuk nanti di bulan Desember waktu Mhm, mereka pada ada kunjungan di akhir tahun. Lebaran juga udah dipikirkan di tahun-tahun Desember tuh udah mikirin lebaran. Seperti itu kan packagingnya seperti apa, ya, berapa modelnya bagaimana kan harus ada fotonya juga, harus yes, ngitungin pesen dusnya dan lain sebagainya. mhm, Itu semuanya nggak ada yang cepat. Harus oke, perlu waktu. Dan oleh karena itu kita melihat teman-teman yang sukses melakukan planning untuk product development mhm. itu biasanya bisnisnya juga sustain gitu. Ini kan Oke, untuk melihat sustainability ya Mas ya. Karena ya kita ya. disiplin jadinya sustain. Kalau Mhm, kita nggak disiplin gimana mau sustain? yang ada bleeding ya. Yang ada berdoa dan berharap gitu kan. Semoga bisa langgeng dan Semua bisa langgeng. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk, nanti kita coba bahas lebih detail sedikit saja di sesi yang, terakhir ya. Tetapi kalau mungkin bagi Anda simpatisan para pemilik bisnis ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Terus ini adalah benar adanya, semuanya itu perlu terschedule, kemudian juga jangan lupa untuk membuat plan A, plan B, dan plan C segala macamnya, dan produknya pun itu tidak hanya satu. Nah, pertanyaannya apakah strategi-strategi yang dilakukan dari produk pertama, kedua, dan ketiga yang sudah terschedule itu sama atau tidak? Nanti kita bahas di sesi yang berikutnya, di sesi terakhir. Kita break sejenak, Pak Patris. Nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise
bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Enterprise bersama dengan Mbak Patricia Susanto. Beliau adalah CEO dari Jakarta Consulting Group dan kita masih bicara tema yang sama, pentingkah keberagaman produk dalam sebuah bisnis. Nanti kita akan coba kerucutkan ya, ini penting atau tidak gitu loh. Kenapa alasannya, kalau tidak pun kenapa alasannya. Nanti di konklusi penghujung sesi terakhir ini. Oke, saya mau ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ada Ibu Retno, selamat malam Mbak Patris dan juga Mas Daril. Bahasannya menarik tentang keberagaman produk dalam sebuah bisnis dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Patris. Pentingnya ada apa tuh? Oh, kaki-kaki yang dilebarkan untuk bisa menggrab new customer paling tidak tanpa melupakan produk unggulannya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara agar keseimbangan antara permintaan untuk produk utama dan produk baru yang merupakan produk agama itu bisa sama? Atau mungkinkah tidak akan sama, Mbak Patris? Oke, Silakan. pastinya nggak akan sama gitu kan. Karena ini biarpun prosesnya sama, tapi kalau kita benar-benar melakukan hal yang sama berarti bukan inovasi produk loh Mas gitu kan. Oke. Nah, kalau prosesnya mungkin bisa kita katakan sama, tapi yang menarik juga adalah biasanya prosesnya juga akan berbeda. Ini kan banyak kreatif proses. Nah, jadi Bu Retno kalau tadi mengatakan hal tersebut, ini banyak sekali kreatif proses di mana kita harus grab different ideas. Kita harus melihat caranya approach market dan approach customer kan berbeda-beda. Nah, di situ yang tidak sama. Biarpun secara template ya Mas ya, benerlah brainstorming, produk desain. Nah, itunya sama, tapi di dalamnya creativity-nya itu yang harus berbeda-beda. Karena dan juga kalau bisa komposisi orangnya juga berbeda-beda. Karena kalau orangnya dia lagi ya produknya itu lagi gitu kan. Semakin berbeda timnya, semakin beragam timnya, semakin unik biasanya hasilnya. Bisa sukses, bisa tidak. Kan kita nggak ngomong sukses dulu ya Mas ya. Nah, sukses itu terakhir itu paling susah diprediksi soalnya. Tapi kalau kita lihat komposisi orangnya dia lagi, itu biasanya produknya nggak akan jauh-jauh beda. Kenapa? Karena sudah mentok. Oleh karena itu, kenapa banyak yang ngalahin, aduh kita perlu orang baru, fresh blood lah dan lain sebagainya. Yes, perlu. Kadang-kadang nggak perlu orang baru, grass yang dari luar dari organisasi, bisa ngambil dari organisasi. Misalnya kadang-kadang nih, yang nggak pernah diajakin ngomong untuk product development adalah orang HRD, ya kan? Product development ngapain pakai HRD? Coba dipanggil sekali-sekali. Bisa loh mereka mengalihkan orang yang lain karena mereka punya perspektif yang berbeda. Betul. Jadi orang apalagi yang nggak pernah diajakin ngomong. Kadang-kadang GA nggak pernah diajakin ngomong juga, dia pokoknya belakang deh GA, legal, HRD itu supporting itu dianggap nggak penting tuh. Kalau ada masalah baru dia penting gitu kan. Nah, itu kalau diajakin menjadi bagian dari product development, kadang-kadang mereka memiliki pandangan atau ideas yang berbeda sehingga bisa memperkaya. Mungkin nggak akan ngelit, tapi akan bisa memperkaya diskusi yang ada. Gitu, Mas. Oke, jadi jangan lupakan lingkungan sekitar Anda gitu ya. Iya, karena nyarinya kejauhan gitu, di depan mata juga ada kok. Iya. Gitu. Jangan doakan waktu untuk hal yang belum pasti, di samping kita juga ada gitu. Oke, Mbak, ini menyambung pertanyaan masuk dari Bu Retno, saya juga sekali mau nanyakan, kalau untuk strateginya apakah sama Mbak? Ketika produk baru diluncurkan, tiba-tiba ada produk berikutnya, strateginya sama nggak? Harusnya berbeda ya. Tadi Berbeda again, juga ya? template bisa sama, tapi strategi akan berbeda sesuai dengan target marketnya. Target marketnya kan selalu berbeda-beda ya Mas ya. Segmentasinya berbeda-beda, oleh karena itu strategi pemasaran go to marketnya juga harus berbeda. Tetapi apakah hitungannya, apakah kita analisanya sama, itu bisa sama. Seperti itu Mas. Gitu. Oke, baik. Satu lagi, ini ada Pak Zulfikar. Malam Mbak Patris dan juga Mas Daril. Apakah memang produk UMKM juga perlu melakukan cara-cara yang disampaikan Mbak Patris? Karena mengingat terbatasnya cost dan juga biaya untuk memproduksi satu produk baru. Nah, tadi itu yang kita diskusikan di segmen sebelumnya ya Pak ya, Mas ya. Jadinya kadang-kadang nggak usah kita
produk baru, tetapi kita bisa packaging baru, gitu kan? Jadinya inovasi-inovasinya sesuai dengan seasonal. Kalau kita bicara tentang makanan, paling gampang kita ngomong makanan lah ya. Ya, Lebaran pasti berbeda. Nanti habis Lebaran ada Natalan, Natalan ada akhir tahun baru, ada hari raya apa lagi nih? Nah, itu yang kita buat menjadi inovasi-inovasi yang berbeda. Steppingnya harus sama karena itu memang sudah proven. Dan yang penting adalah kalau tidak ada produk baru, ingat ya, akan menjadi boring. Karena kenapa? Customer tadi lebih cerdas, lebih pintar, dan teman-teman yang lainnya, kompetitor kita mengeluarkan produk baru. Kalau kita itu saja, pilihan produknya cuma sedikit, nanti yang datang juga ya tambah lama tambah sedikit juga. Kita bisa membuat dari satu core bisnis, satu core produk dibuat variasi gitu kan. Tadi Mas Daryl mention kan, dari ada yang teh, ada yang suka manis, ada yang suka tawar, ada yang suka bersoda. Betul. Ingredient utamanya apa? Teh tadi tinggal tambahin soda, tambah dikurangin gula, dibungkus besar, dibungkus kecil gitu kan. Ada yang mini, ada yang medium, ada yang untuk family pack. Nah, itu kan semua isinya sama, tapi seakan-akan itu menjadi produk inovasi gitu. Baik, terjawab ya Bapak ya. Dan saya coba cek lagi, tidak ada. Baik, Bapak Tris, ini waktu kita nggak cukup banyak, tapi saya punya waktu 3 menit ke depan untuk kita review sedikit dari apa yang kita bahas. Kan kita melihat dari banyak sisi produk ya, dan juga sisi bisnis ya. Ada yang produk, ada yang jasa, ada segala macamnya. Boleh nggak Mbak di-review dulu? Dan mungkin penekanannya nanti di konklusi tentang bagaimana sih idealnya melakukan hal itu, term and condition-nya. Silakan Bapak Tris. Oke, jadi kalau kita melihat keragaman produk ini kita anggap sangat penting dalam bisnis karena kita ingin memanjakan customer kita dengan beberapa pilihan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, gitu kan? Entah itu tadi kita bicara tentang teh yang mereka ternyata satu keluarga yang suka dalam teh ini, kita buat 1 liter, tapi ternyata ada anak kos-kosan, dikit-dikit aja deh, kecil-kecil aja packagingnya biar lebih mudah dipakai diminumnya. Ada anak sekolah yang lebih suka segar-segar dengan sodanya. Nah, itu yang kita harus bisa melihat kemana customer kita bergerak dan kita bisa mengikuti. Nah, selain itu yang menjadi penting adalah proses untuk melakukan inovasi-inovasi ini. Karena ini akan larinya ke produk inovasi dengan untuk kita mengeluarkan keragaman produk. Inovasi itu dilakukan secara terstruktur dan terjadwal. Yang memang seakan-akan kita kan prosesnya kreatif ya. Suruh terstruktur. Nah, tetapi kalau tidak terstruktur itu namanya ngide, itu namanya wacana. Karena inovasi itu sesuatu ide yang kemudian diterapkan dan dikemas sedemikian mungkin sehingga bisa menghasilkan untuk perusahaan. Nah, inovasi itu seharusnya dilakukan dengan melihat beberapa bagian dari produk, market, dan finansial. Dan juga dari proses distribusinya itu sendiri. Nah, ini semua kalau bisa dilakukan oleh tim. Tim ini terdiri dari orang dengan berbagai macam background dan dari latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Sehingga dapat saling melengkapi. Kemudian juga kalau bisa timnya kalau cukup mengambil orang-orang dengan komposisi yang berbeda-beda sehingga tadi lebih fresh ide-idenya. Jangan lupa kita harus punya waktu yang cukup. Jadi tidak ada yang instan ya. Kalau mau bagus itu tidak ada yang instan. Jadinya minimum 3 bulan, 6 bulan kita sudah punya planning ke depan mau kemana. Itu akan membuat perusahaan Anda bisa menjadwalkan nih produk launching berikutnya di mana sehingga keragaman produk-produk Anda juga bisa diterima oleh pasar. Yang terakhir yang paling penting, kalau ada produk yang gagal, siap-siap aja. Waktu kita meluncurkan, kita harus sudah menghitung. Kenapa harus ada finance-nya? Kita harus sudah menghitung, ternyata ini gagal. Kita cut cost-nya di titik apa itu harus kita sepakati. Jadi yang pahit-pahit juga harus dibahas ya. Nah, itu yang membuat kita sebagai perusahaan bisa sustain ke depannya untuk melihat produk ini bagus atau tidak, apakah bisa menjadi pilar baru. Seperti itu Mas Daryl. Wow, luar biasa ya.
sebentar tapi daging semua isinya. Jadi buat Anda smart listeners yang mungkin lepas dari korporat yang ingin berbisnis, ini ilmu penting yang disampaikan oleh Mbak Patris ketika produk Anda itu sudah well known banget di publik dan Anda ngerasa kayaknya harus bikin inovasi baru. Nah, step by step disampaikan di perbincangan kali ini. Kalau Anda tidak sempat mendengarkan utuh, Anda bisa coba putar ulang tayangan ini di kanal YouTube Smart FM. Silakan di kolom search Anda ketik saja Smart FM, Smart Enterprise, dan nanti keluar video-video yang pernah kami tayangkan dan semuanya berhubungan dengan tentang bagaimana cara Anda melakukan bisnis yang baik dan juga benar. Dan inilah akhir perbincangan kita malam hari ini. Mbak Patris, terima kasih banyak waktunya ya. Terima kasih Mas Daryl. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasa yang berbeda, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Masih ada satu program lagi yang akan temani Anda di malam hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.